Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pelap Joseph. Hari ini Jumat jam mau di jam 7 6.35 sore. Pertandingan Roma melawan Netherlands itu dalam atau Netherlands sungguh sulit menyebutkannya ya. Pertandingan yang kalau dari hasil akhir kemenangan bagi Roma, tetapi performa Roma yang semakin bagus masih tertahan di peringkat belasan karena ada tim yang menang juga di pertandingan matchday kelima. Nah, kalau melihat performa Roma antara lawan Cremonese, lawan Netherlands, habis itu nanti dibandingkan Napoli, antara dua tim ini apakah bisa diandalkan semua pemain ke pertandingan Napoli, itu masih jadi pertanyaan. Kenapa? Karena dari pertandingan kemarin tidak ada prover yang jelas untuk mengatakan bahwa melawan Napoli Roma bisa memberikan perlawanannya seru seperti di saat melawan Milan ataupun melawan Inter. Itu yang perlu dicatat. Tetapi yang jadi catatan khusus lagi adalah melawan 7 peringkat 7 peringkat yang kuat di musim lalu. Roma pernah bisa menang melawan bola Lazio, pernah menang juga melawan Bologna, walaupun Bologna di peringkat di bawah Roma dan hampir tidak masuk 7 besar. Tetapi yang jadi pertanyaan, juga pernah kalah melawan Milan dan Inter meskipun hasil seri belum pernah didapatkan. Nah, di pertandingan lawan Netherlands, satu yang kita sepakati di awal babak pertama sampai akhir babak pertama, opsi serangan lebih rapih. Gol El itu terbilang dari sebuah skema permainan bola yang rapi, permainan bola yang menghibur hingga mencetak gol. Dan sekali lagi, ya, apakah segitiga diagonalnya si Jesper ini sangat dibutuhkan pada saat bermain melatih Roma? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi secara pertandingan ini Jesper ini tidak menempatkan penyerangannya tuh dari sayap terus menciptakan pemain yang dengan kecepatan tinggi bisa mencetak gol. Tetapi yang dia mengamini adalah bahwa pusat serangan adalah pemain yang bisa mengolah bola seperti Sole, bisa mengolah bola dan bisa membagi bola dan mengirimkan umpan matang dari kreativitasnya. Jadi intinya Jesper ini, makanya di situ dia membutuhkan Dybala di kondisi terbaik, dia membutuhkan Pellegrini di kondisi terbaik. Jadi ya, opsi-opsi serangan yang matang harus kita akui ada di babak pertama, di mana ada momen tendangan kena tiang Pellegrini, ada momen serangan rapinya dan berbuah gol Elnoi, ada juga pola serangan dari tendangan sudut yang sebenarnya sedikit bermasalah karena belum ada pola pastinya. Jadi seringkali
umpan matang dari Pellegrini ataupun Dybala itu mudah terbaca. Dari pengamatanku itu bukan hanya kesalahan Pellegrini yang mudah dibaca ya, itu dan dalam pengamatanku ya beberapa Pellegrini memang sulit aja mempercayakan tim mencetak gol dari sundulan ataupun dari tendangan bebas. Jadi pola seperti itu sangat sulit untuk kita nikmati dari seorang Pellegrini. Tapi yang jelas dari open play ataupun bagaimana dia bisa melakukan serangan rapih, nah pemain yang lama tuh punya dampak. Nah, apa yang terjadi di gol kedua yang dicetak El Shaarawy? Saya akuin itu gol yang bagus, tetapi apakah gol itu menunjukkan kreativitas tim? Tidak juga, karena golnya terjadi di menit 83 di akhir-akhir pertandingan, dan kita tahu bahwa pola itu terjadi dari kesalahan ataupun kehilapan pemain Mechelen yang menyebabkan keleluasaan dari Leon Bailey mengirimkan umpan mati ke El Shaarawy ya, umpan mematikan yang bisa mencetak gol. Jadi mengatakan bahwa itu gol penuh kreativitas, kita bisa memperdebatkannya. Tapi yang jelas bahwa El Shaarawy ya cukup menghibur lah. Dia di menit 60 belum benar-benar kelihatan, menit 70 belum benar kelihatan, 4 menit terakhir 4-6 menit terakhir baru bisa kelihatan. Tetapi ya itu terus menjadi sebuah catatan bahwasanya kalau beberapa pemain dapat tackle yang berat seperti yang dialami Pellegrini dan Manu Kone tadi, harus ada pemain yang bisa memberikan perbedaan. Bagiku tidak penting bahwa 90 menit harus dengan playmaker, dengan skema-skema yang benar-benar rapi. Tetapi kalau di saat kepepet lawan lebih jago, tapi kita bisa dapat pemain atau dapat momen pemain yang bisa killing chance dan bikin gol bagus, nggak bagus tapi menghasilkan, ya pasang aja pemain itu pun kalau di dalam kondisi serba terbatas. Jadi pertandingan itu tadi Roma menang tapi belum bisa memberikan jaminan bahwa kita bisa melawan Napoli dengan saling menyerang. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka silahkan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, tulis komentar. Jika ada pengen berinvestasi, silahkan klik link saya di deskripsi atau scan pojok kanan atas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.